Pernahkah kamu tiba-tiba terbangun tepat pukul 3 dini hari tanpa sebab yang jelas? Atau merasa seperti ada yang memperhatikanmu, padahal kamu sendirian? Hati-hati, menurut Primbon Jawa kuno, ada tanda-tanda tertentu yang bukan sekedar kebetulan. Itu bisa jadi pertanda gaib sedang mendekat, bahkan mengintaimu. Dan jika kamu mengalaminya berulang kali, jangan abaikan, karena bisa jadi itu adalah sinyal sebelum sesuatu besar terjadi dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas rahasia Primbon Jawa, pertanda gaib, dan pesan-pesan leluhur yang jarang diketahui orang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Tulis juga di kolom komentar jika kamu pernah mengalami tanda-tanda yang akan kita bahas malam ini. Mari kita mulai. Saudara-saudaraku, dalam ajaran Primbon Jawa kuno, mimpi bukanlah sekadar bunga tidur. Ia dipercaya sebagai jembatan halus antara alam kasat mata dan alam tak kasat mata. Leluhur Jawa meyakini bahwa ketika raga terlelap, jiwa manusia tidak sepenuhnya diam. Ia berjalan, ia melihat, ia menerima pesan. Ada mimpi yang terasa biasa saja, lalu hilang begitu mata terbuka. Namun, ada pula mimpi yang berbeda. Mimpi yang terasa begitu nyata. Warna-warnanya jelas, suaranya terdengar, bahkan perasaan di dalamnya begitu kuat, seolah benar-benar terjadi. Jika kamu pernah bermimpi berada di sebuah tempat yang tidak pernah kamu datangi, tetapi terasa sangat akrab, berhati-hatilah. Dalam Primbon, itu disebut sebagai tilas batin, jejak energi yang pernah bersinggungan dengan jiwamu. Terlebih lagi jika dalam mimpi itu muncul sosok tua berpakaian adat Jawa, bersorban, atau mengenakan kain lurik, berdiri diam memandangmu tanpa berkata apa-apa. Atapannya dalam, seolah ingin menyampaikan pesan, namun tanpa suara. Konon, menurut petuah leluhur yang diwariskan turun-temurun di tanah Jawa, sosok seperti itu sering diartikan sebagai simbol penjaga garis keturunan atau energi leluhur yang sedang memberi isyarat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Lebih kuat lagi pertandanya jika mimpi tersebut datang berulang, 3 malam berturut-turut, atau muncul kembali dalam waktu dekat dengan suasana yang hampir sama. Primbon menyebutkan bahwa mimpi yang berulang adalah tanda pesan belum tersampaikan sepenuhnya. Perhatikan detailnya. Apakah dalam mimpi itu kamu diberi sesuatu? Apakah kamu diajak berjalan menuju tempat tertentu? Ataukah kamu hanya berdiri terpaku, merasa diawasi? Jika setelah terbangun kamu merasakan hawa kamar berbeda, lebih dingin dari biasanya, atau jantungmu berdetak lebih cepat tanpa sebab, jangan langsung mengabaikannya. Ada kalanya mimpi adalah pertanda akan datangnya perubahan besar dalam hidup. Bisa berupa rezeki yang tak terduga, bisa pula ujian yang menguji keteguhan hati. Dalam Primbon Jawa, mimpi bertemu air keruh sering dikaitkan dengan masalah yang belum selesai. Mimpi melihat cahaya terang di tengah kegelapan bisa menjadi simbol datangnya jalan keluar. Sedangkan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, apalagi jika mereka tersenyum atau memberi pesan, dipercaya sebagai bentuk peringatan agar lebih berhati-hati dalam melangkah. Namun, satu hal yang perlu diingat, tidak semua mimpi adalah pertanda gaib. Karena itu, kuncinya ada pada rasa yang tertinggal setelah kamu bangun. Jika rasa itu kuat, membekas, bahkan terbawa hingga siang hari, bisa jadi alam bawah sadarmu sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bunga tidur. Leluhur Jawa selalu berpesan, jika mengalami mimpi ganjil, jangan langsung panik. Duduklah sejenak, tenangkan diri, ingat kembali detailnya, lalu berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya, sekuat apapun tanda gaib yang datang, manusia yang dekat dengan Tuhannya tidak akan mudah digoyahkan.
mimpi bisa menjadi awal dari sebuah peringatan. Dan peringatan adalah bentuk kasih sayang agar kita tidak melangkah dalam kegelapan tanpa persiapan. Maka, jika akhir-akhir ini kamu mengalami mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, jangan abaikan. Bisa jadi, itu adalah tanda pertama bahwa sesuatu sedang mengintaimu. Ada tanda yang sering dianggap sepele, namun dalam primbon Jawa justru termasuk pertanda halus yang paling sering muncul, yaitu ketika seseorang tiba-tiba mencium aroma tertentu, padahal tidak ada sumber yang jelas di sekitarnya. Kamu sedang sendirian di kamar, tidak ada bunga, tidak ada dupa, tidak ada parfum yang disemprotkan. Namun perlahan tercium wangi melati yang lembut, atau aroma kenanga yang khas, bahkan terkadang bau tanah basah seperti habis diguyur hujan. Dan anehnya, aroma itu datang tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, wangi tanpa sumber sering dikaitkan dengan kehadiran energi dari alam tak kasat mata. Leluhur menyebutnya sebagai tanda lumantar ambu, tanda yang disampaikan melalui aroma. Jika aroma yang tercium adalah wangi bunga melati atau cempaka, sebagian orang tua zaman dulu meyakini itu sebagai pertanda kehadiran energi penjaga atau leluhur yang sedang mendekat. Bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengawasi atau memberi perlindungan. Namun berbeda halnya jika aroma yang tercium terasa tidak sedap, bau anyir, bau busuk samar, atau hawa pengap yang membuat dada terasa sesak. Primbon memperingatkan, aroma seperti ini bisa menjadi simbol energi negatif yang sedang berada di sekitar. Bukan berarti pasti berbahaya, tetapi itu adalah sinyal agar kita lebih waspada. Perhatikan waktunya. Jika aroma itu muncul menjelang tengah malam, terutama di antara pukul 12 hingga 3 dini hari, dan terjadi berulang dalam beberapa hari berturut-turut, maka menurut petuah lama itu bukan sekedar kebetulan. Ada perubahan energi di sekitarmu. Ada pula kisah yang menyebutkan bahwa aroma tertentu bisa menjadi pertanda sebelum datangnya kabar besar, entah itu kabar baik yang mengejutkan atau ujian yang menguji kesabaran. Karena dalam filosofi Jawa, alam selalu memberi isyarat sebelum sesuatu terjadi. Namun yang terpenting bukanlah aromanya, melainkan reaksi batinmu saat mengalaminya. Apakah bulu kudukmu berdiri? Apakah suasana tiba-tiba terasa hening dan berat? Apakah lampu terasa lebih redup meski tidak benar-benar mati? Jika iya, jangan panik, jangan menantang, jangan pula berbicara sembarangan. Primbon mengajarkan satu sikap utama, tetap tenang dan berserah. Segeralah bersihkan diri, ambil air wudhu, nyalakan lampu lebih terang, bacakan doa sesuai keyakinan masing-masing. Karena energi negatif, sekuat apapun, tidak akan betah di tempat yang dipenuhi doa dan niat baik. Selain itu, bersihkan juga rumahmu secara lahir dan batin. Sapu sudut-sudut ruangan, buang barang rusak yang menumpuk. Karena dalam ajaran leluhur, tempat yang kotor dan gelap lebih mudah menjadi sarang energi yang tidak baik. Saudara-saudaraku, terkadang tanda gaib tidak muncul dalam bentuk sosok atau bayangan menyeramkan. Ia datang dengan cara yang lebih halus, lebih samar, namun justru lebih sering diabaikan. Aroma tanpa sumber adalah salah satu yang paling sering terjadi, namun paling jarang disadari. Jika kamu pernah mengalaminya, terutama lebih dari sekali, jangan langsung menganggapnya sekedar halusinasi atau sugesti. Renungkan. Apakah akhir-akhir ini kamu sedang berada di persimpangan keputusan besar? Apakah ada niat yang belum kamu luruskan? Apakah ada janji yang belum kamu tepati? Karena bisa jadi aroma itu adalah pengingat. Pengingat agar kamu berhenti sejenak. Pengingat agar kamu kembali menata langkah. Pengingat bahwa tidak semua yang ada di sekitar kita dapat dilihat oleh mata. Tetapi sekali lagi, ketakutan bukanlah jawaban. Kewaspadaan, doa, dan hati yang bersih, itulah perlindungan terbaik. Dan jika tanda ini muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain yang telah kita bahas, maka bersiaplah, karena mungkin saja sesuatu sedang bergerak mendekat dalam hidupmu. Dalam pandangan leluhur Jawa, hewan bukan sekedar makhluk biasa.
Mereka dipercaya memiliki kepekaan yang lebih tajam terhadap perubahan energi di alam sekitar. Apa yang tidak mampu ditangkap oleh mata manusia, seringkali lebih dulu dirasakan oleh hewan. Itulah sebabnya, dalam Primbon Jawa, perilaku hewan yang tiba-tiba berubah sering dianggap sebagai salah satu tanda alam sedang memberi isyarat. Pernahkah kamu mendengar anjing melolong anjang di tengah malam dengan nada yang tidak biasa? Bukan sekedar menggonggong pada orang lewat, tetapi melolong lama, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Konon, orang-orang tua dahulu percaya jika anjing melolong sambil menatap satu arah tertentu dalam waktu lama, itu menandakan ada perubahan energi di tempat tersebut. Bukan selalu berarti buruk, namun itu adalah pertanda bahwa alam tak kasat mata sedang bergerak. Begitu pula dengan burung. Jika burung gagak atau burung tertentu berputar-putar di atas rumahmu tanpa sebab yang jelas, atau bertengger lama di atap sambil mengeluarkan suara yang tidak biasa, dalam Primbon, itu sering dikaitkan dengan datangnya kabar besar, kabar yang bisa mengguncang ketenangan hidup. Ada pula tanda yang lebih halus, misalnya kucing peliharaanmu tiba-tiba menatap sudut ruangan kosong dengan tatapan fokus, bulu berdiri, dan tubuhnya siaga. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Atau ayam yang biasanya tenang mendadak gelisah menjelang tengah malam. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai tanda saka alam, tanda dari alam. Karena hewan hidup lebih dekat dengan naluri, mereka tidak dibatasi oleh logika seperti manusia. Insting mereka peka terhadap getaran yang tidak terlihat. Namun penting untuk diingat, tidak semua perilaku hewan adalah pertanda gaib. Hewan juga bisa gelisah karena cuaca, suara ultrasonik, atau kehadiran hewan lain. Yang menjadi perhatian adalah jika kejadian itu terasa janggal, terjadi berulang, dan bersamaan dengan tanda-tanda lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya, di malam yang sama kamu mencium aroma aneh tanpa sumber, lalu tak lama kemudian terdengar anjing melolong panjang, dan suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jika tanda-tanda itu datang beriringan, Primbon menyarankan agar kita segera mawas diri. Bukan untuk ketakutan, melainkan untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi langkah hidup. Karena dalam filosofi Jawa, alam dan manusia terhubung dalam satu keseimbangan. Jika keseimbangan itu terganggu, alam akan memberi sinyal. Kadang sinyal itu muncul lewat angin yang tiba-tiba berhenti berembus. Kadang lewat suara hewan yang berubah. Kadang lewat perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Ada satu pesan penting dari ajaran leluhur. Jika hewan di sekitar rumahmu menunjukkan perilaku tidak biasa, jangan langsung mengusirnya dengan emosi atau melemparinya. Tenangkan diri, masuk ke dalam rumah, nyalakan lampu, perbanyak doa. Karena sikap panik dan amarah justru dipercaya dapat memperkeruh energi di sekitar kita. Sebaliknya, hati yang tenang adalah pagar terkuat. Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa tanda melalui hewan sering muncul sebelum seseorang mengambil keputusan besar yang keliru. Seolah alam berkata, berhenti dulu, pikirkan kembali. Maka jika akhir-akhir ini kamu melihat hewan di sekitarmu bersikap aneh tanpa sebab yang jelas, jangan abaikan begitu saja. Perhatikan waktunya, perhatikan suasananya, perhatikan perasaan batinmu saat itu terjadi. Karena bisa jadi, itu bukan sekedar kebetulan. Bisa jadi alam sedang berusaha berbicara. Dan ketika alam sudah mulai berbicara melalui makhluk-makhluk kecil di sekitarmu, artinya ada sesuatu yang sedang bergerak pelan, mendekat dalam hidupmu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cukup peka untuk menyadarinya? Tidak semua tanda gaib hadir dalam bentuk mimpi, aroma, atau perilaku hewan. Ada tanda yang jauh lebih halus, namun justru paling kuat pengaruhnya, yaitu ketika batinmu tiba-tiba terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Hari itu mungkin berjalan seperti biasa, tidak ada masalah besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada kabar buruk. Namun entah mengapa, dadamu terasa sempit, pikiranmu berat, hati terasa tidak tenang. Kamu mencoba tidur lebih awal, tetapi mata sulit terpejam. Kamu mencoba menenangkan diri, namun perasaan itu tetap ada.
seolah ada sesuatu yang menggantung, tetapi tak terlihat. Dalam primbon Jawa, kondisi ini sering disebut sebagai gerak rasa. Getaran batin yang menangkap perubahan energi sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia memiliki kepekaan alami yang seringkali tertutup oleh kesibukan dan logika. Namun, pada waktu-waktu tertentu, kepekaan itu terbuka. Dan ketika itu terjadi, jiwa bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi, tetapi sedang bergerak mendekat. Perasaan gelisah tanpa sebab kadang muncul menjelang malam. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam berdetak terdengar lebih keras. Angin yang berembus terasa berbeda. Bahkan bayangan di sudut ruangan terasa lebih pekat, meski sebenarnya tidak ada perubahan apapun. Namun yang paling kuat adalah rasa. Rasa seperti sedang diawasi. Rasa seperti ada yang akan terjadi. Rasa ingin menangis tanpa alasan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa jika perasaan ini datang sesekali, itu bisa jadi hanya kelelahan pikiran. Tetapi jika datang berulang, terutama disertai tanda-tanda lain seperti mimpi ganjil atau aroma tanpa sumber, maka itu patut direnungkan. Karena bisa jadi batinmu sedang menerima sinyal. Sinyal bahwa ada perubahan besar di depan. Perubahan tidak selalu berarti buruk. Bisa jadi itu adalah awal rezeki, pertemuan jodoh, atau kesempatan baru. Namun seringkali sebelum perubahan datang, jiwa mengalami keguncangan. Seperti angin yang berputar sebelum hujan turun. Dalam ajaran leluhur, ketika hati terasa gelisah tanpa sebab, jangan langsung mencari jawaban di luar. Jawabannya justru ada di dalam. Duduklah sejenak, matikan televisi, jauhkan ponsel, pejamkan mata, tarik nafas perlahan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada niat yang belum lurus? Apakah ada kesalahan yang belum diperbaiki? Apakah ada keputusan yang terburu-buru? Karena kadang-kadang, gelisah adalah panggilan untuk introspeksi. Primbon Jawa juga menekankan pentingnya membersihkan ruang hidup saat batin terasa berat. Bukalah jendela di pagi hari. Biarkan cahaya matahari masuk. Sapu lantai. Rapikan sudut ruangan. Karena dalam filosofi Jawa, kebersihan lahir dapat mempengaruhi kebersihan batin. Selain itu, perbanyak doa dan zikir sesuai keyakinan masing-masing. Sebab energi negatif, jika memang ada, tidak akan kuat berada di tempat yang dipenuhi doa. Namun, jika gelisah itu terasa sangat kuat hingga membuatmu takut berada sendirian, ingatlah satu hal penting. Ketakutan memberi celah pada pikiran untuk membesar-besarkan bayangan. Tetaplah tenang, karena dalam primbon, manusia yang hatinya bersih dan dekat dengan Tuhannya memiliki perlindungan yang jauh lebih kuat daripada gangguan apapun. Perasaan gelisah tanpa sebab bukan selalu tentang makhluk tak kasat mata. Kadang itu adalah tanda bahwa hidupmu akan memasuki babak baru. Dan setiap babak baru selalu diawali dengan kegulicangan kecil. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasakan hati yang tak tenang tanpa alasan jelas, jangan abaikan. Jangan pula larut dalam ketakutan. Renungkan, perbaiki diri, dekatkan diri pada Tuhan. Karena bisa jadi, itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang bersiap mengubah arah hidupmu. Di antara semua tanda yang sering dianggap sepele, inilah yang paling membuat bulu kuduk merinding. Benda yang tiba-tiba jatuh, tanpa disentuh, tanpa angin, tanpa sebab yang masuk akal. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Sedang duduk sendirian, suasana rumah sunyi, tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur atau ruang tamu. Ketika kamu periksa, gelas terjatuh, foto di dinding miring, atau pintu terbuka sedikit, padahal tadi sudah tertutup rapat.
Sekilas kita akan berpikir itu hal biasa, mungkin karena getaran kecil, mungkin karena posisi yang tidak seimbang. Namun dalam primbon Jawa, jika kejadian seperti ini terjadi berulang dalam waktu berdekatan, apalagi disertai tanda-tanda lain yang sudah kita bahas sebelumnya, maka itu tidak lagi dianggap sekadar kebetulan. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai tanda panggugah, tanda yang menggugah kesadaran. Artinya ada sesuatu yang sedang berusaha menarik perhatianmu. Tidak selalu berarti makhluk tak kasat mata hadir secara fisik, tetapi bisa jadi energi di sekitarmu sedang tidak seimbang. Energi yang tidak selaras bisa mempengaruhi suasana rumah. Lampu terasa lebih redup, suara benda terdengar lebih nyaring di malam hari. Bahkan jam dinding yang biasanya tidak terdengar, tiba-tiba terasa berdetak keras di telinga. Pernahkah kamu mengalami lampu berkedip beberapa kali tanpa gangguan listrik? Atau televisi menyala sendiri setelah dimatikan? Jika itu terjadi sekali, mungkin hanya gangguan teknis. Namun jika terjadi berulang, terutama di waktu-waktu sunyi menjelang tengah malam, Primbon menyarankan agar kamu lebih waspada. Bukan untuk takut, tetapi untuk sadar. Karena dalam filosofi Jawa, rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah ruang energi, tempat di mana pikiran, emosi, dan niat penghuninya berkumpul. Jika penghuni rumah sering bertengkar, menyimpan amarah, atau menyimpan niat buruk, energi itu dipercaya dapat mempengaruhi suasana fisik. Dan kadang, bentuknya muncul melalui benda-benda. Foto keluarga yang jatuh bisa menjadi simbol hubungan yang perlu diperbaiki. Gelas pecah tanpa sebab bisa menjadi lambang emosi yang terpendam. Pintu yang terbuka sendiri bisa menjadi tanda bahwa ada hal yang belum ditutup dalam hidupmu. Primbon Jawa tidak serta-merta menyalahkan hal gaib atas setiap kejadian. Justru sebaliknya. Ia mengajarkan introspeksi. Jika benda sering jatuh di rumahmu, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada konflik yang belum diselesaikan? Apakah ada janji yang belum ditepati? Apakah ada keputusan yang kamu tunda terlalu lama? Karena bisa jadi, yang perlu dibenahi bukanlah bendanya, melainkan keadaan batin dan kehidupanmu. Namun, jika kejadian itu membuat suasana rumah terasa berat, lakukan langkah sederhana. Bersihkan rumah secara menyeluruh, buang barang rusak yang tidak terpakai, buka semua jendela di pagi hari agar cahaya masuk. Perdengarkan doa atau lantunan ayat suci sesuai keyakinanmu. Karena cahaya dan doa dipercaya mampu menenangkan energi yang tidak selaras. Tanda melalui benda adalah tanda terakhir yang biasanya muncul setelah tanda-tanda halus sebelumnya diabaikan. Ia seperti ketukan yang lebih keras setelah bisikan tidak didengar. Namun ingatlah satu hal penting. Tidak ada kekuatan apapun yang lebih besar dari kehendak Tuhan. Jika kamu menjaga hati, menjaga ucapan, dan menjaga perbuatan, maka rumahmu akan menjadi tempat yang terang dan terlindungi. Dan jika akhir-akhir ini benda-benda di sekitarmu terasa berbicara melalui kejadian-kejadian aneh, jangan langsung panik. Tenangkan diri, perbaiki niat, dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Karena mungkin saja itu bukan ancaman, melainkan peringatan lembut agar kamu segera berbenah sebelum sesuatu yang lebih besar benar-benar terjadi. Dan ketika kamu sudah peka terhadap tanda-tanda itu, maka kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Kamu berjalan dengan kesadaran. Tanda gaib bukan untuk membuat kita takut. Ia hadir sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Manusia harus selalu eling lan waspada. Ingat kepada Tuhan dan waspada dalam setiap langkah. Apapun pertanda yang datang, kembalikan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Perkuat doa, perbaiki niat, dan jaga perilaku. Karena pada akhirnya, kebaikan hati dan ketulusanlah yang menjadi pelindung paling kuat dalam hidup ini.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan ini memberi manfaat dan menambah kewaspadaan kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin sedang mengalami tanda-tanda serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu.